Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan arus bolak-balik. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Pada materi soal arus bolak-balik ini kita akan bahas lengkap dengan pembahasannya. Kita akan bahas tentang rangkaian RL seri, kemudian RC seri. Bagian yang ketiga adalah rangkaian RLC seri. Dan yang terakhir adalah rangkaian resonansi. Kita mulai nomor 1. Sebuah resistor, ini R, dan sebuah kumparan atau L dihubungkan seri pada sumber AC 40 volt. Besar tegangan antara ujung-ujung resistor sama dengan tegangan pada ujung-ujung kumparan. Artinya di sini ada rangkaian R dan L dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, dan ternyata V-nya ini VR sama dengan VL. Hitunglah besar tegangan masing-masing. Jawabannya, terlebih dulu kita lihat rangkaiannya ya. Rangkaiannya ini R dengan L. R dengan L, kemudian dihubungkan dengan rangkaian arus bolak-balik, lalu mengalir arus I ya, I-nya I maksin omega T. Ya, ini I maksin omega T, kemudian ini V-nya, ini tanda simbol dari arus bolak-balik. Ya, ini R-nya yang seperti gergaji, lalu L-nya ini kumparan. Gitu. Yang pertama, diketahui tadi VR sama dengan VL, sedangkan V ini V totalnya ya 40 volt. Jadi V-nya, karena ini diagram fasor, dua-duanya tidak dijumlah seperti biasa tetapi dijumlah secara vektor. Jadi ini merupakan perpaduan dari VR dan VL yang dua vektor itu saling tegak lurus ya. Kita sudah membahasnya materinya. Jadi V-nya adalah akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Ini dimasukkan 40 ini. Ya, VR sama dengan VL. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Ya. 40 ini anggaplah VR-nya yang ya. Ini VR, yang VL juga VR. Sehingga ini dikuadratkan dan ini dikuadratkan sehingga hilang akarnya, lalu menjadi 2 VR kuadrat. Nah, dengan demikian VR kuadrat adalah 1600 per 2 atau 800, sehingga VR-nya akar 800. Terus ke kanan ini ya, kita ambil angka yang bisa diakar yaitu 400, angka istimewanya 400 ini, sehingga VR sama dengan akar 2 kali 400, ini 800 ini. Jadi 400 kita keluarkan 20 akar 2 volt. PL-nya juga 20 akar 2 volt. Seperti itu.
Nomor 2, rangkaian seri resistor R dengan induktor masih sama ya, R dengan L, memerlukan arus sebesar 2,5 ampere. Jika dihubungkan dengan sumber tegangan AC 120 volt, berapakah besar hambatan resistor saat tegangan antara ujung-ujung resistor sama dengan induktor? Hampir sama dengan yang soal nomor 1 ini ya. Ini PR sama dengan PL, lalu V-nya akar PR kuadrat plus VR kuadrat, anggaplah PR ya, V-nya akar 2 VR kuadrat, V-nya kita masukkan 120 sama dengan akar 2 VR kuadrat. Nah ini kita lanjutkan ngetiknya. Oh ya, ini gambar rangkaiannya ya, ini dikuadratkan ya, sama dengan 2 VR kuadrat, sehingga VR adalah setengahnya 14.400, 7.200 ya. Angka istimewanya adalah 60 ya, karena ini 7.200 sama dengan 2 kali 3.600 dikeluarkan 60 akar 2. Ini VR nya, yang ditanyakan adalah hambatannya, ini R nya ya. Jadi VR I kali R ya, I nya sama ini di sini di rangkaian ini karena seri. R nya VR, ini VR ya, bukan V kali R, VR per I 60 akar 2, ini tadi sudah dicari, per 2,5. Temunya adalah 24 akar 2 ohm. Ya, nomor 3, suatu rangkaian seri RC dengan besar masing-masing R 30 ohm dan C-nya 25 mikrofarad. Ini sudah ohm R-nya ya. Nah, C-nya ini masih farad. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik 100 volt 500 per pi hertz. Nah, ini kalau satuannya hertz berarti frekuensi. Hitunglah impedansi dan kuat arus dalam rangkaian Z dan I-nya. Ya, ini jawabannya. Kita cari XC dulu. XC adalah 1/2 pi FC. 1/2 pi, F-nya ini, C-nya ini sudah menjadi farad ya, kali 10 × 6. Terus oh ya, ini dicoret pi-nya, kita coret dulu ini pi-nya. Sehingga ini 1000, 2 kali 500, 1000, 10 pangkat 3 kali 25 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat plus 3, 10 pangkat min 3 naik ya, sehingga 1000 dibagi 25 hanya menjadi 40 ohm ya. Kita akan hitung setnya. Set adalah akar R kuadrat plus XC kuadrat, akar 30 kuadrat plus 40 kuadrat sama dengan, ini angkanya istimewa, itu 50. Lalu yang kedua adalah I-nya. I adalah V per Z, 100 per 50 sama dengan 2 ampere. Seperti itu jawabannya. Nomor 4, diketahui susunan seri RLC dengan besar R 400 ohm, L-nya 1/15 Henry ya, dan C 15 mikrofarad, dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang mempunyai frekuensi anguler. Frekuensi anguler itu omega ya, kecepatan sudut. Lihat satuannya ini 1250 radian per sekon. Hitunglah, ada 3 ini pertanyaannya, XL, XC, dan Z. XL-nya sama dengan omega kali L, ini omega ini tadi ya, yang 1200, ini satuannya radian per sekon, ini omeganya, dan ini adalah C, L-nya ya, ini omega kali L ya, seperti ini dulu. Lalu XC, kalau XL itu sama dengan omega kali L, tetapi kalau XC bukan omega kali C tetapi 1/, ya, 1/, omega C. Jadi ini omeganya, lalu C-nya ini ya, ini naik boleh ya, 10 pangkat 6
per 1250 per 15. Nah inilah XL dan ini XC ohm satuannya. Kemudian satu lagi Z. Nah untuk menghitung Z, karena ini RLC, kita tahu impedansinya adalah gabungan dari vektor, 3 vektor itu, yaitu R, XL dan XC. Karena XL dan XC itu 2 vektor yang segaris dan berlawanan, maka dikurangkan yang panjang yang mana gitu ya. XL dikurangi XC. Ya ini hanya penyamaan saja, mungkin tidak perlu yang ini ya. Ini Bu Titi mengerjakannya malah tambah ruwet ini. Seperti ini saja, 1250 per 15. Kemudian ini 10 pangkat 6, kita ambil 10.000 dibagi 1250 itu 8, jadi masih ada nolnya 2. Jadi di sini 800 per 15. Di sini 1250 per 15, sehingga ini langsung ke sini saja. 450 per 15. Hasilnya adalah 30 ohm ya. Nah sekarang Z-nya, Z adalah akar R kuadrat plus L min XC kuadrat, ini ya vektor yang satunya ini. Sehingga di sini 40, ini kurang kuadrat nih anak-anak. kuadrat, ini susah sekali menulisnya. Nah ini 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan, ini juga bilangan istimewa, sama dengan 50 ohm. Lanjut nomor 5 ya. Rangkaian RLC masing-masing mempunyai besaran R 300 ohm, L-nya 0,6 Henry, dan C-nya adalah 5 mikrofarad. Dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang mempunyai frekuensi angular 1000 radian per sekon. Ini ada frekuensi angular lagi, omega ya, dan menghasilkan arus 2 ampere. Tentukan yang A impedansi atau Z ya. Lalu B frekuensi jika terjadi resonansi atau frekuensi resonansi. Lalu yang A, Z-nya adalah akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kita hitung dulu satu-satu ya. XC sama dengan 1 omega kali C. Ya, ini di bawah itu ada 10 pangkat 3, ini 10 pangkat min 6, berarti 10 pangkat 3. 10 pangkat min 3 naik 1000 bagi 5, 200 ohm ya. Sehingga Z-nya ini bilangan istimewa lagi, R kuadrat ini plus 400 dari mana? Ini XL-nya barangkali ada ketikannya, coba. Nah ini XL itu omega kali L ya. Ini L-nya, omeganya 1000. Sehingga XL min XC, ini XL 600, XC-nya adalah 200 sama dengan 400. Dengan demikian Z-nya adalah akar R kuadrat 300 kuadrat plus 400 kuadrat. Ini bilangan istimewa lagi 500 ohm yang A. Lalu B, syarat resonansi ya. Syarat resonansi adalah XL sama dengan XC. Berapa frekuensi resonansinya ya, kita masukkan. Kalau lupa rumusnya ya dimasukkan saja syaratnya ini. XL adalah 2πfL, XC adalah 1/2 πfc ini ya. Jadi F-nya adalah, atau mungkin ini dihubungkan dulu, 4pi kuadrat F kuadrat L kali C sama dengan 1, sehingga F-nya adalah akar dari 1/4pi kuadrat L kali C menjadi 1/2pi akar LC gitu. Nah kita masukkan 1/2pi akar, L-nya 0,6, C-nya sekian ini, terus 0,6 kali 5, 3 ini ya. Kita keluarkan 10 pangkat min 6, bisa ini
menjadi 10 pangkat min 3 dan akar 3 atau 500 per pi akar 3 atau 500 per 3 pi akar 3 Hz. Nah, inilah nilai frekuensi resonansinya. Seperti itu anak-anak. Kita ketemu pada resonansi ya, syaratnya jangan lupa XL sama dengan XC. Nah, XC itu adalah 1/, omega C. Nomor 6. Gambar di bawah ini adalah, ini kurang A ya, diagram fasor dari rangkaian RLC seri yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dengan persamaan V 11 sin 100T ya. Ini V-nya ini berarti ini V maksimumnya ya. Lalu ini adalah omeganya. Karena persamaannya adalah V sama dengan V max sin omega T. Berarti 11 ini V maksimum, ini yang 100 adalah omeganya. Kemudian ini adalah rangkaian RLC seri, tapi digambarkan diagram fasornya seperti ini. Di sumbu X ada R, nilainya 8 ohm. Di sumbu Y XL, nilainya 4 ohm, dan di sumbu Y min itu XC 10 ohm. Sehingga XC dengan XL ini yang segaris ini tapi berlawanan, XC-nya lebih panjang. Untuk menghitung Z-nya nanti adalah XC dikurangi XL. Ya, ini sudutnya ya, arahnya. Dan Z-nya adalah gabungan vektor dari R dengan ini adalah XC, kita tambahkan sedikit XC karena lebih panjang XC ya, dikurangi XL. Biasanya kan XL min XC. Mengapa? Karena XL nya lebih panjang. Kita biasanya menggambarnya XL nya lebih panjang, tapi kali ini dalam soal ini XC nya lebih panjang sehingga XC nya dikurangi XL. Nah, ini soalnya dalam bentuk analisa ya. Jadi ada 4 pernyataan, nanti tinggal memilih mana. Ini soal ini jawabannya membutuhkan pemahaman, lalu analisa, baru menyimpulkan. Ya, dari diagram dapat disimpulkan bahwa besar impedansi rangkaian 10 ohm. Yang nomor 2, kuat arus efektifnya 1,1 ampere. 3, rangkaian bersifat kapasitif. 4, induktansi diri kumparan 0,4 Henry. Nah, kesimpulannya apa ini? Tinggal dipilih. Ya, seperti itu. Ya, ini ada hal baru anak-anak. Sifat rangkaian ini gabungan dari RLC ini jadinya seperti apa gitu. Nah, jadinya hasil dari gabungannya ini, lalu setelah disimpulkan timbullah 3 posisi ya, 3 keadaan di sini: induktif, kapasitif, dan resistif. Induktif itu jika XL-nya lebih besar, kapasitif jika XC-nya lebih besar, resistif jika R-nya lebih besar. Nanti dibahas di selanjutnya ini. Ya. Nah, ini rangkaiannya di diagram fasornya digambar lagi di sini ya. Nah, untuk Z-nya adalah R kuadrat akar R kuadrat plus XC min XL. Ini jangan lupa ya. Yang lebih panjang yang XC. Jadi ini 8, ini 6, 10 kurangi 4 sama dengan 10 ohm. Ini juga bilangan istimewa ya. Kita lihat dulu apakah I-nya tadi optionnya, kita lihat dulu. Ya, ternyata benar ya. Jadi ini benar. Sekarang yang kedua, I-max-nya, I efektif yang ditanyakan, tapi menghitungnya dari I-max-nya.
Imax adalah Vmax per Z. Vmax-nya 11 tadi di persamaannya ya. Per 10 Z-nya ini, sehingga ketemunya 1,1 ampere. Lanjut ya, masih karena yang ditanyakan ada di pernyataan itu I efektif. Nah, I efektifnya adalah Imax per akar 2. Ingat ya, waktu awal harus bolak-balik ada nilai-nilai atau besarannya. Rumus untuk nilai efektif adalah max per akar 2. Jadi IF adalah Imax per akar 2. 1,1 per akar 2, 0,55 akar 2 ampere. Ya, kita lihat lagi boleh ya. Apakah 0,55 akar 2? Ya, ternyata 1,1. Berarti ini salah. Ini Imax-nya tadi. Ya. Ini kita centang boleh. Ini berarti salah yang bagian kedua. Ya. Nah, apakah rangkaiannya bersifat kapasitif? Ya, di sini kapasitif itu jika XC-nya lebih besar dari XL. Di sini apakah XC-nya lebih besar dari XL ya, lebih panjang ya. Jadi sifatnya adalah kapasitif begitu. Jadi nomor 3 adalah benar tadi ya. Sekarang nomor 4. Yang ditanya L-nya ya. L-nya berapa begitu. XL sama dengan omega L. Jadi 4, XL-nya tadi ya, ini sudah dihitung 4. Omega kali L 100 kali L. L-nya adalah 0,04 Henry. Coba kita lihat pernyataan nomor 4 itu apa? Apakah 0,04? Ya, ternyata 0,4. Jadi ini juga salah. Ini kapasitif tadi benar. Nah, sehingga yang benar adalah 1 dan 3. Nah, kita pilihnya yang B. Nah, seperti itu. Caranya seperti tadi. Ini keterangannya, jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif. Jika XL sama dengan XC, rangkaian bersifat resistif, atau Z sama dengan R ya. Nih, jika XL-nya sama dengan XC, ini XL-nya sama ini, berarti kan Z-nya hanya R saja. Nah, rangkaian ini namanya resistif. Jika C-nya lebih besar, kapasitif. Jika L-nya lebih besar, XL-nya induktif. Jika R-nya atau XL sama dengan XC, maka Z-nya hanya R ya, namanya resistif ini. Atau sering dikenal dengan rangkaian resonansi. Ya, dari sini kalian bisa mengingat catatan kemarin atau pemahaman kemarin bahwa rangkaian resonansi itu nama lainnya adalah resistif, di mana Z-nya sama dengan R dan XL sama dengan XC begitu. Nomor 7. Ya. Rangkaian RLC disusun seperti gambar. Ini RLC seri, ada I-nya, ada V-nya, ini tandanya rangkaian arus bolak-balik. Grafik gelombang sinus yang dihasilkan jika XC lebih besar dari XL. Mana XC yang lebih besar dari XL. Nah, caranya adalah jika XC lebih besar dari XL, maka rangkaiannya namanya kapasitif ya. Untuk kapasitif bagaimana? VC terlambat dari IC 90 atau IC mendahului VC 90 begitu. Kita lihat, tinggal milih. Ini soalnya juga menggunakan analisa, ini ABCD. Nah, ini ya, kita lihat berarti gambarnya yang C. Langsung aja ya. Berarti ini C, ini I yang putus-putus ini yang putus-putus lengkungan ini I. Nah, V-nya tertinggal ini, VC terlambat. Jadi V-nya
masih bergerak di bawah. Nah, ini tertinggal. Gitu, atau gambar yang lain. Karena artinya di sini I-nya I maksin omega T misalnya, P-nya adalah I maksin omega T min theta ya. Boleh dikatakan PC-nya terlambat dari IC atau IC-nya mendahului dari PC. Ya, tinggal pilih seperti itu. Ini namanya grafik gelombang sinus yang dihasilkan jika XC lebih besar dari XL. Jadi grafiknya termasuk grafik bersifat kapasitif. Maka di sini sifat dari reaktansi kapasitifnya bagaimana? OV-nya tertinggal dari I. Ya. Nomor 7, nomor terakhir anak-anak. Sampai sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Dan jangan lupa pesan Ibu 3M.